Salam puji Tuhan, kita bertemu kembali Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Oleh anugerahnya, kemurahannya, kita ada hari ini dan kita rindu terus kuat di dalam Tuhan di hari-hari yang sukar. Karena kita percaya Bapa kita dalam Yesus mengasihi kita semuanya. Haleluya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur oleh kemurahan-Mu lah kami ada sampai hari ini. Tangan-Mu yang kuat menopang kami, memelihara, menjaga kami. Kami berdoa biarlah itu akan terus menjadi kesukaan bagi kami untuk mengasihi melayani-Mu. Kami rindu belajar firman-Mu, biar menjadi makanan rohani bagi roh kami, jiwa kami, sehingga kami teguh di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Urapi, berkati kami semua, dimanapun kami berada, kami diberikan pengertian yang baru oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, pelajaran kita selanjutnya dari Efesus pasal yang ke-6. Kita masuk di ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Saya rindu Bapak Ibu yang ada Alkitab boleh kita membaca sama-sama. Masih dalam seri senjata-senjata rohani, masih dalam seri peperangan rohani. Kita membaca di Efesus pasal 6 ayat yang ke-13. Demikian, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Ya, hari ini kita beri judul apa yang disebut namanya hari yang jahat. Jadi Alkitab itu menulis ada namanya hari yang jahat. Memang kita semua percaya bahwa semua hari itu baik, karena semua hari dicipta oleh Tuhan. Dan kita orang-orang percaya yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus juga akan menikmati, mengalami hari-hari yang baik. Amin. Tetapi kita harus juga mengakui bahwa Paulus di dalam suratnya kepada kita itu mengakui bahwa ada waktu, ada masa, ada hari tertentu. Ini tidak dibilang kapan dan bagaimana, kapan jamnya, tidak ada penjelasan. Tetapi nanti kita akan belajar bahwa ternyata itu ada dan kita semua juga mengalaminya. Ya, kita semua mengalaminya bahwa ada satu waktu, jam tertentu atau waktu tertentu ada sesuatu yang tidak baik terjadi di dalam diri kita. Oke, Efesus 6 ayat 13 ini tidak mengacu kepada hari yang jahat pada akhir zaman atau hari yang terakhir. Ya, bukan akhir dari zaman ini atau hari yang terakhir, hari dunia yang jahat ini, bukan. Tetapi ini bicara tentang satu masa, satu waktu. Saya menyebutnya seketika boleh. Ada waktunya begitu dalam jam-jam yang kita miliki di hari-hari kita itu ada sesuatu yang muncul sesuatu yang jahat, yang tidak baik ya. Jadi sekali lagi ini tidak berhubungan dengan waktu hari-hari yang terakhir seperti yang Paulus sampaikan kepada Timotius atau dalam 2 Timotius itu yang berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1. Jadi Efesus 6 ayat 13 itu bukan referensi dari 2 Timotius 3 ayat 11. Oke ya. Kita teruskan. Oke. Jadi kita harus tahu, orang percaya harus tahu, dan ini akan membuat kita berjaga-jaga setiap hari karena bisa saja tiba-tiba datang sesuatu yang jahat dalam hidup kita, dalam keluarga kita, pelayanan, dan juga kadang-kadang dalam bisnis kita. Apa saja bisa terjadi, tetapi kita sudah belajar untuk berjaga-jaga sebelumnya. Jadi hari yang jahat, Efesus tadi berkata, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Jadi ini menunjuk kepada satu keadaan, satu jam, situasi begitu yang jahat. Kata hari yang jahat dalam Efesus 6 ayat 13 ini, bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, itu sama dengan
yang tertulis dalam Matius 6 ayat 13. Ya, saya baca. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kata yang dipakai Yunani itu adalah poneros dan ponero. Nah, ini terjadi perdebatan dalam para ahli-ahli Alkitab, karena itu ada yang menunjuk kepada yang jahat, ya, atau si jahat, begitu ya. Artinya kalau yang jahat itu situasinya bisa begitu, tapi si jahat itu langsung menunjuk kepada oknumnya, begitu. Tapi kita secara keseluruhan dapat menangkap bahwa memang ada waktu, ada masa di mana sesuatu yang jatuh bisa terjadi. Jadi saya memberi sebuah kesimpulan bahwa hari yang jahat itu adalah suatu masa, waktu, hari yang penuh bahaya bagi iman di dalam mempertahankan kekuatan kita sebagai orang percaya di dalam Yesus. Jadi ada waktunya datang tiba-tiba begitu, Bapak Ibu Saudara, iman kita, kepercayaan kita akan diuji, akan mengalami pencobaan yang datang tiba-tiba begitu ya. Dan ini akan membuktikan tentang kekuatan ketabahan iman kita, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, atau kita tetap melakukan kebenaran, kita tidak jatuh dalam dosa, kita tetap bisa mengalami sukacita, damai sejahtera, sekalipun tiba-tiba ada suatu keadaan dalam masa waktu hari yang kita tidak bisa prediksi, tiba-tiba sesuatu yang buruk terjadi, begitu. Nah, ini penting disampaikan, ini penting kita pelajari, ini penting kita ketahui supaya kita sungguh-sungguh berjaga-jaga, karena memang akan ada serangan-serangan dari si jahat, serangan-serangan dari iblis, atau juga bisa saja kita tiba-tiba lepas kendali gitu ya, tidak berpegang kepada kebenaran dan sesuatu yang buruk muncul terjadi dalam diri kita, baik dari diri kita atau memang ada sesuatu yang menciptakan itu dalam kehidupan kita. Tapi kalau mengacu kepada bahasa yang kita lihat, hari yang jahat atau ada si jahat, karena memang ada oknum yang datang, ada sesuatu serangan yang datang kepada kita untuk mencipta sesuatu yang tidak baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk kita bisa pahami. Nah, hari yang jahat itu digambarkan sebagai sebuah kegelapan. Ya, karena bisa saja tiba-tiba kita tadi Bapak Ibu mungkin pernah mengalami ya, dengan sedikit perkataan orang saja tiba-tiba kita bisa marah. Sedikit ada kata-kata yang tidak baik kita tersinggung, kemudian ada kejadian-kejadian yang sebenarnya mungkin kecil tiba-tiba tidak mengenakkan kita, dan kita terpancing untuk kemudian larut dalam situasi itu dan gagal mempertahankan kebenaran. Itu adalah kita masuk ke dalam hari yang jahat itu. Dan ini kita yang harus kita waspadai. Nah, Alkitab itu memberi gambaran, disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 11 ayat 9 ya. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia itu. Jadi memang sebenarnya ada kehadiran Tuhan, hidup kita dalam kebenaran itu, kita ada di dalam terang ya, kita ada dalam terang. Tapi memang akan ada malam. Jadi ada siang, ada malam. Jadi ada kegelapan, ada terang. Kita harus memahami dan kita harus sadar tentang hal itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari yang jahat itu atau kuasa yang jahat itu datang, itu membuat kita kadang-kadang diselimuti oleh sebuah kegelapan dan membuat kita menjadi tidak melihat kebenaran, begitu ya. Dan ada sebuah gambaran, Matius 6 ayat 22-23, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Jikalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya,
Ini bisa saja memang berbicara tentang seorang yang berdosa, seorang yang tidak hidup dalam kebenaran, ya. Tetapi juga hari yang jahat itu bisa mendatangkan kegelapan. Bisa mendatangkan sesuatu yang kita tidak bisa mengingat kebenaran, melihat kebenaran, melakukan kebenaran, dan akhirnya semua dalam hidup kita itu menjadi gelap. Apapun yang kita lakukan itu menjadi gelap, ya. Dalam beberapa bahasa umum itu ada orang yang melakukan kejahatan dan dia pikir tidak sengaja. Ya, saya sering mendengar orang berkata namanya khilaf. Ya, khilaf itu adalah orang yang melakukan kejahatan atau melakukan kesalahan yang tidak direncanakan. Begitu kira-kira pengertian khilaf begitu ya. Sekalipun kenyataannya banyak orang memakai kata khilaf itu hanya untuk menutupi kesalahannya. Tapi bahasa khilaf itu adalah ketika seseorang melakukan suatu keadaan dengan tidak dihitung, tidak disadari, tiba-tiba dia terjebak untuk melakukan keadaan itu. Nah, itu sama dengan seorang yang matanya gelap, tidak melihat kebenaran. Kalau dia matanya terang, maka apa yang dilakukannya akan terang. Tapi kalau matanya gelap, maka seluruh tubuhnya gelap. Artinya apa yang dilakukannya itu menjadi gelap. Dan memang khilaf itu artinya yang sesungguhnya kita tidak sadar. Kegelapan berkuasa. Nah, dalam pelajaran peperangan rohani, dalam pelajaran di dalam Alkitab, khilaf itu adalah ada sebuah kuasa yang datang kepada kita. Oke, sekali lagi, ada kuasa yang datang kepada kita dan kemudian mengambil alih hidup kita, mengambil alih pikiran kita, dan mengambil alih keinginan atau apa yang kita lakukan. Jadi kita seperti orang yang tidak berdaya melakukan sesuatu yang tidak baik, itu adalah khilaf. Kalau lebih dalam lagi itu mirip dengan kerasukan, tapi mungkin belum dalam kriteria kerasukan ya. Kalau kerasukan itu kan seperti bayangan kita ada orang yang muntah-muntah, matanya melotot lain sebagainya. Tapi sebenarnya orang khilaf itu sudah masuk dalam kategori kerasukan. Artinya ada kuasa yang mengambil alih hidupnya. Ada orang yang mengambil alih pikirannya. Jadi orang yang khilaf, ada orang yang itu biasanya melakukan hal-hal dia tidak sadar apa yang dilakukannya itu, begitu ya. Sekalipun kalau saya bicara kepada kita tentang orang-orang yang sudah percaya Yesus, itu sebenarnya pasti Roh Kudus akan mengingatkan kita, sedikit mengingatkan kita atau menegur kita. Tapi kadang-kadang karena dorongan kegelapan atau kuasa kegelapan itu begitu kuat, kita bisa menyerah di sana, begitu. Jadi orang yang khilaf itu kriterianya adalah kerasukan tingkat rendah, katakanlah begitu ya. Karena memang dia sadar. Jadi misalnya ada orang berbuat jahat, bahkan ada orang-orang yang sengaja membunuh orang lain, itu alasannya adalah khilaf, berkata-kata kasar, alasannya khilaf. Tidak selamanya benar ya. Ada juga kita sebenarnya karena kalah dalam peperangan rohani dalam hati nurani kita, tapi juga bisa saja memang betul-betul satu emosi, satu kehendak yang tidak dapat dikuasai, dan itu adalah sudah pekerjaan setan. Ada kuasa jahat yang bekerja di sana. Dan ini adalah hari yang jahat itu. Dan hari yang jahat itu ada si jahat ada di sana. Jadi si jahat datang menciptakan hari yang jahat. Hari yang jahat ada si jahat di sana. Dan orang-orang percaya harus sadar bahwa kata Alkitab, iblis datang. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, datang berkeliling mencari kesempatan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 itu sebuah peringatan yang serius, yang berkata bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari yang dapat ditelannya. Artinya iblis itu bergerak kapan dan di mana saja dan mencari celah untuk mendatangkan namanya hari yang jahat itu. Orang-orang percaya
itu menjadi sasaran utama. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang punya kerinduan melakukan kebenaran, itu biasanya menjadi sasaran-sasaran pertama, ya, untuk menciptakan kegelapan, menciptakan hari yang tidak baik, hari yang jahat di dalam diri kita. Jadi sekali lagi bahwa kita harus berjaga-jaga karena bisa saja tiba-tiba begitu, tidak kita sadari muncul. Kenapa? Ya, saya juga pernah mengalaminya. Tiba-tiba kita bisa berkata, kenapa saya tadi lakukan itu ya? Kenapa saya ngomong begitu ya? Kenapa saya tidak begitu? Jadi ada kalanya kita kejebak dan ada di dalam situasi yang jahat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua sedang diancam, diincar oleh si jahat supaya mendatangkan hari yang jahat bagi kita. Kita semua pernah mengalami itu, tetapi kita harus berdoa dan berjaga-jaga, menyadari dan mengetahui cara kerja iblis supaya kalau kita pernah kena serangannya, begitu ya, kita pernah gagal, kita pernah jatuh, kita pernah dalam kuasanya, kita tidak lagi dikuasai di waktu-waktu yang akan datang karena kita sudah lebih mengerti dan lebih paham karena kita juga hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi hari yang jahat dan si jahat itu memang ada dan berlaku di dalam hari-hari kita, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, bahkan kepada seluruh dunia itu berlaku. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang mengejutkan adalah bahwa saya membaca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-22, hari yang jahat atau hari yang jahat ini tidak hanya berlaku atau terjadi atas kita, itu terjadi juga di dalam diri Tuhan Yesus. Saya ingin ajak baca kita di dalam Lukas pasal yang ke-22, itu ayat 52. Oke, dan 23. Berkata begini, maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang menangkap dengan pedang dan pentung. Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Ya, ini menarik sekali ketika saya mendapatkan ayat ini dan saya renungkan ada hari yang jahat. Kita membaca di dalam keempat Injil bahwa dalam pelayanan Tuhan Yesus banyak kali orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin-pemimpin ini sudah berencana untuk menangkap dia, melempari dia, bahkan ingin mendorong Yesus itu masuk ke jurang. Jadi ada usaha-usaha beberapa kali dan Yesus itu lolos begitu. Tetapi hari-hari itu saya menyebutnya adalah hari-hari yang jahat tadi atau hari yang jahat tadi. Bagaimana Yesus mau dilempari, tidak jadi. Yesus mau didorong ke jurang, tidak jadi. Jadi Yesus berkuasa terhadap hari yang jahat atau si jahat pada waktu itu, ya. Jadi itu datang juga kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi dalam proses atau dalam Lukas pasal 22, karena ini memang adalah sudah waktunya Yesus menggenapi rencana Bapa untuk dia ditangkap, diadili dan salib sampai mati. Tapi hari di mana imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah serta tua-tua, hari itu seolah-olah benar-benar dapat menangkap Yesus, benar-benar dapat berkuasa atas Yesus. Dan Yesus berkata, mengakuinya itu, inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Jadi memang ada kuasa kegelapan yang mengincar secara terus-menerus seperti yang ditulis di dalam kitab Petrus tadi. Ada singa, ada iblis yang seperti singa berkeliling dan mengaum-ngaum. Kapan mendatangi kita dan kapan datang yang jahat itu tergantung daripada kesiapan kita. Kalau
yang kita baca Lukas 22 ini karena memang ini saatnya Yesus ditangkap. Dia berkata, inilah saat kamu. Ya, artinya waktu itu memang pertahanan atau kuasa Tuhan, perlindungan itu memang sengaja tidak ada. Begitu ya. Karena Yesus memang harus mati. Tetapi untuk kita, bisa saja hal ini juga terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara bahwa kadang-kadang yang tidak baik itu terjadi atas kita untuk menjadi ujian iman kita. Ya Bapak Ibu Saudara supaya kita tahu bagaimana kualitas iman kita itu juga melalui ujian-ujian. Jadi melalui pencobaan-pencobaan. Jadi dalam pelajaran sebelumnya itu saya sampaikan bahwa kita tidak boleh membencinya. Kita betul-betul tidak boleh, saya tidak suka. Suka atau tidak suka hal ini akan datang. Kalau itu seizin Tuhan untuk tujuan yang baik, artinya begini. Artinya bahwa ada pelajarannya di sana, pasti Tuhan izinkan. Dan kita pun akan beroleh pelajaran-pelajaran. Seperti ketika hari itu, Yesus itu betul-betul akhirnya ditangkap. Betul-betul di bawah kuasa. Betul-betul kuasa kegelapan berkuasa terhadap diri Tuhan Yesus. Itu betul-betul. Kenapa? Karena memang ayat 53 itu berkata, inilah kuasa kegelapan itu. Dan inilah saatnya bagi kamu. Begitu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi pelajaran yang ingin saya sampaikan buat kita hari ini, memang ada hari yang jahat itu, hari pencobaan itu, hari ujian itu memang ada. Ya, dan juga memang si jahat itu datang mencipta hal-hal yang tidak baik, itu juga ada pada kita. Kita harus dengan rendah hati mengakui keadaan-keadaan itu bisa terjadi atas kita. Untuk itulah maka kebenaran ini disampaikan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Dan nanti kita akan belajar tentang selengkap senjata Allah itu adalah untuk kita dapat berdiri. Haleluya, kita tetap bisa berdiri, kita tetap dapat teruji, iman kita tetap oke, dan kita tidak jatuh di dalam hal-hal yang lebih buruk lagi. Jadi hari ini pelajarannya adalah mari kita berjaga-jaga, mari kita waspada. Si jahat, iblis akan berkeliling mengaum-ngaum seperti singa, mencari siapa yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelannya. Kapan waktunya tergantung dari apakah kita berjaga-jaga atau tidak berjaga-jaga. Oke, saya pikir ini pelajaran yang perlu kita renungkan bahwa memang ada hari yang jahat yang dapat menimpa kita kapan saja dan di mana saja. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa memang iblis si jahat itu selalu berkeliling, berusaha mencari waktu kesempatan untuk dapat mendatangkan hari yang jahat bagi kami orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami berdoa supaya Roh-Mu selalu menyegarkan kami, mengingatkan kami untuk kami berjaga-jaga dan waspada. Di dalam nama Roh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa jika memang ada beberapa saudara kami, teman-teman kami yang hari-hari ini sedang dikuasai oleh hari yang jahat atau keadaan yang jahat, kuasa yang jahat. Di dalam nama Yesus, biarlah kesadaran rohani tumbuh pulih kembali untuk kami kembali berharap dan kami percaya kepadamu. Kami keluar dari kegelapan itu dan kami dapat kembali di dalam terang. Jika ada dosa, jika ada kesalahan kami, jika ada celah-celah yang kami buat, kami berdoa, ampuni kami. Ampuni kesalahan dosa kami dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Untuk firman-Mu hari ini Engkau memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.